say present. Yuli, are you here? Yuli Charney, are you in my class today? Yulia Citra? Yes, I present, sir. Ya, ini cara saya. This is the way I'm taking your present. So while I call your name, please say present or open up your video. Yulia Citra, are you present today? Yes, I present, sir. Thank you. Saskia? Saskia is not here. Yes, yeah. Yeah. Ruth Tamara? Yes, sir. I'm here. Okay. Rantika? Yes, sir. I'm here. Nicodemus? Thank you. Nicodemus? Mungkin lagi di toilet kali ya. Kita tunggu ya. Michael or Mikhail? Yes, present, sir. Thank you. Ellen Sulastri? Yes, sir. I'm present. Yes, thank you. Ini saya panggil-panggil Anjeli kok nggak terima ya. Anjeli and Yuli Charni keluar kali tadi ya. Oke. Ya, berarti masih ada 10 orang di sini. Oke, sambil menunggu yang lain. So I need someone to lead the prayer. I want Ellen, can you lead the prayer? Maybe you can pray in bahasa, please. Yes, sir. Pakai bahasa Inggris kan, sir? Ya, oke. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di sore hari ini kami boleh berkumpul untuk memulai pembelajaran mata kuliah kami, meskipun daring, kiranya Roh Kudus memberkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati jaringan kami, biarlah jaringan kami boleh terus lancar Bapa, sehingga pelajaran ini juga boleh terus lancar Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau berbuat guru kami, kiranya Engkau memberkati dosen kami ini Bapa, Engkau urapi, biarlah materi yang disampaikannya boleh tersampaikan dengan baik terhadap kami. Berkati kami juga Tuhan yang menjadi pendengar, baik penyimak Tuhan, kiranya Engkau bukakan telinga kami, biarlah kami boleh mengerti setiap apa yang disampaikan dosen kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Amen. Yeah, guys, thank you so much. So I will share my screen. So I will turn off my video. Okay, for everybody who wants to, to shut the microphone or to close the microphone or the monitor, the video, you can make it because untuk to save your data ya, untuk mengurangi datanya. But at the end, nanti di akhir saya minta semuanya untuk turn on the camera so that I can take the screenshot. Thank you so much. So I will share my screen to all of you. Yeah, guys, can you see my screen now? Yes, sir. Okay, yeah. Yeah, when you see the syllabus, ketika kamu lihat silabusnya, materinya adalah the first one is about noun. That's very easy because I guarantee that when you were a kid, when you were primary school and junior high school also, you had learned about noun. Because noun is very specific. When we are making a sentence, noun is as an object and as a subject. Jadi noun itu guys sudah gampang banget kan sebenarnya ketika kamu lihat silabusnya, materinya itu semuanya sudah kita pelajari karena bahasa Inggris itu adalah sebenarnya materinya itu aja,
Tapi untuk di perkuliahan ini, the first thing that I want to share is bukan hanya kamu melihat topiknya seperti itu, tapi you are trying to speak English well. Karena when you, as I told you last week, ketika nanti sudah lulus kuliah, if someone asks you, do you know English, means she or he doesn't want to know, are you good at grammar? No. But he wants to know, do you know how to speak English well? Jadi, yang paling penting sebenarnya adalah how to speak the English. Jadi meskipun di silabusnya itu menjenuhkan ketika kamu lihat, ini aja, saya sudah paham, sudah expert banget saya bahasa Inggris. Makanya saya bilang, tujuan utamanya sebenarnya adalah setelah lulus nanti, seorang mahasiswa itu sudah bisa mengemban tugas dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang dibutuhkan adalah orally. Nah, meskipun topiknya seperti ini, kita harus memang mempelajari. Jadi untuk mengingat kembali, mudah-mudahan kalian sudah expert. Yang belum masih baru belajar bahasa Inggris juga mungkin, ya coba dipahami. Jadi pelajaran ini sebenarnya adalah pelajaran dasar untuk membentuk sebuah kalimat yang bagus. Karena as I told you just now, ketika kita mempelajari noun itu bisa berfungsi sebagai subjek dan juga objek. For example, I hate you. I dan you itu noun. I, nounnya berfungsi sebagai subjek, you berfungsi sebagai objek. Ya, I love you, I hate you, I need you, I want you. Jadi I dan you di situ memang berfungsi sebagai subjek dan objek. Itu noun. Nah, kita lanjut. Nanti pertanyaannya di akhir ya, guys. Nanti pertanyaannya di akhir saya jelaskan dulu. Is it okay? Okay, sir. Yeah, thank you. Okay, Yeah, sir. count. Yeah. Related to the types of noun, if it is related to the quantity, noun is divided into two types. There is countable or count noun. Artinya benda yang bisa dihitung jumlahnya. And the second one is uncountable noun, means that tidak, count, hitung, able, dapat, berarti artinya tidak dapat dihitung. Yeah, count nouns, we can see the nouns specifically by our eyes. Jadi benda-benda konkret biasanya memang bisa dihitung. Ada benda cair yang bisa kita lihat tapi memang uncountable. Tapi secara umum benda-benda yang di dunia ini memang dia countable atau dapat dihitung. Contohnya meja, sebuah meja, dua meja, tiga meja. A table, two tables, three tables. Pencil, a pencil, two pencils, three pencils, many pencils. Nah, itu ciri-ciri countable noun. Countable noun itu ada kuantitinya, guys. 1, 2, 3, 4, banyak, beberapa. Dan ciri-cirinya, the characteristics of English countable noun, usually in the plural type, we add s at the end of the word. For example, a table, there is no ending s there because a, sebuah. But if you say dua meja, two tables, means after the table we end s there. Jadi itulah yang menyatakan dia jumlahnya berarti plural. Plural itu dua juga sudah plural. Singular berasal dari kata single, artinya satu. Kalau plural lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Oke, kalau countable noun biasanya bendanya ini abstrak. Uncountable. Uncountable, kita masuk ke sini ya. Kalau uncountable atau non-count, itu artinya bendanya itu tidak bisa dihitung. Artinya benda tersebut takarannya yang bisa dihitung. For example, we cannot count a water to waters. No. Ya, karena air itu tidak bisa dihitung, tetapi takarannya seperti 1 ember, 2 ember air, 2 cangkir air. Takarannya itu yang nanti kita pluralkan. Contohnya,
A pail of water, 1 ember air. Kalau 2 ember air, embernya yang ditambah S. 2 pails of water. Jadi jangan 2 pails of waters. Jadi benda cair itu seperti air itu tidak bisa dihitung. Tetapi takarannya atau alat penampungnya itulah yang bisa dihitung. And the second, oil. Oil itu adalah minyak. Minyak itu yang dihitung adalah jerigennya atau plastiknya, 1 plastik minyak, 2 kilo minyak, 3 kilo minyak, 1 liter minyak. Literannya yang dihitung. 2 liters of oil. Ya. Kalau minyak itu di jerigen ya. 2 boxes of oil. Jadi boxnya itu yang ditambah ES, boxes. Oke, dan kalau dilihat dari bentuknya, di sini tidak ada ya. Saya hanya menambahkan, karena ini spesifik mengenai benda juga. Mumpung saya ingat, kalau benda dilihat dari bentuknya, if it is related to the shape, noun is divided into 2 types, abstract and concrete. Namanya juga abstrak. Kalau anak remaja sering bercanda sekarang, muka lu abstrak banget sih, artinya tidak terlihat. Oke, meaningnya itu artinya dianggap nggak ada, artinya setan dong ya. Jadi ada 2 jenis benda dihubungkan dengan bentuknya. Ada yang abstrak, ada yang konkret atau nyata. Namanya juga abstrak guys. Kebanyakan benda-benda abstrak ini berhubungan dengan perasaan. Percintaan, kasih sayang, kerinduan, kesepian, kesedihan. Nah, dan di bahasa Indonesia ada clue-nya guys. Kalau ada an, itu biasanya kata sifatnya yang abstrak. Contohnya pisah jadi perpisahan. Cinta, percintaan, benci, kebencian, ya. Jadi itulah benda-benda abstrak. Tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Itulah ciri-ciri khusus mengenai benda. Oke, karena kita berhubungan dengan topik benda, kita mempelajari juga determiner. Apa sih determiner? Determiner lebih ke yang 3 ini guys. Penentu benda tersebut, ya. And then quantifiernya, penentu jumlahnya, and then distribute. Nah, 3 hal ini memang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Cuman yang ini tidak perlu kalian hafal-hafal ya. Oh, kalau en itu maksudnya indefinite. Tapi yang saya tekankan adalah penggunaannya. Kita masuk dulu ke apa sih bedanya dan en. Oke, saya minta dulu karena ini pelajaran TK. Pasti kalian sudah paham. Untuk mengingat lagi, I want to ask Rantika. Please Rantika, open up your microphone and then answer my question. Seingat kamu, apa bedanya dan en? Pasti kamu sudah paham. Rantika, can you please? Yes, sir. Ya, oke. Apa dulu dijelaskan Miss atau Misternya waktu di sekolah, apa bedanya penggunaan dan en? Bikin contohnya. Nah, inilah enaknya di kelas saya, guys. Jadi kita belajar bersama ya. Jadi kalau ketika saya yakin mahasiswanya sudah bisa atau teman-teman sudah bisa, saya akan tanya untuk mengingat. Ayo. Ayo Rantika. Atau bisa kamu bebas melempar kemana ke teman kamu. Jadi saling bantu. Ayo. Kalau kamu lupa coba. Ya, saya lupa. Oh, kamu lupa. Berarti lihat nama teman kamu, unjuk dia. Ellen Sulastri Siregar. Oke. Miss Siregar, please. Rantika memilih kamu untuk membantu dia. Ayo. Ellen. Yes, sir. Ya, bantu dulu Rantika untuk menjawab dan menjelaskan ke teman-teman apa beda khusus antara dan en ketika dihubungkan dengan benda. Kalau ini yang sangat Ellen ya, sir. Kalau itu
bentuknya tuh tunggal gitu Nasir, kayak misalnya a grill, a book kayak gitu. Dia bentuknya kayak tunggal, hanya untuk satu gitu, nah kayak hanya untuk seorang. Nah, yang an ini agak lupa, Sir. Oke. Nah, sudah paham setengahnya, separuhnya. Nah, sekarang kamu lempar kemana ke teman kamu? Kita cari lima orang mahasiswa hari ini untuk saling belajar dulu. Nanti topik yang lain kita tanya ke yang lain. Coba kamu, karena masih penjelasannya masih kurang, Ellen, coba kamu pilih salah satu teman kamu yang ada di list nama itu. Biar saling kenal juga. Mungkin kamu pilih yang menurut kamu sudah kamu kenal atau yang belum sama sekali. Ayo. Ya bingung. Oh, yang tersenyum aja, yang tersenyum kamu lihat di situ kamu pilih langsung. Biasanya senyuman itu menandakan hatinya tulus. Saskia, Sir. Oke, Saskia. Iya Pak, gimana Pak? Ya gimana? Nggak gimana-gimana. Kalau menurut saya, kalau misalnya itu dia biasanya di awal, kata yang di awal kayak gitu Pak. Dia kayak itu misalnya kayak dia tuh kayak bunyi konsonan gitu, terus dia tempatnya tuh berada di bagian awal kata gitu Pak. Oke, kalau en? Kalau en itu saya nggak tahu Pak. Oh, kalau nggak ada di depan, di tengah, atau nggak di belakang berarti ya. Kan itu pilihannya. Nah iya itu Pak, betul. Oke, terima kasih Iya Pak. Saskia. Saskia, karena keterangan kamu belum mencukupi menurut saya, coba kamu unjuk satu orang untuk membantu kita juga. Yuk. Gantian ya Pak, laki-laki aja Pak. Michael Pak, Iya, Michael. Oh Michael, iya senyuman Michael dari tadi tulus banget kayaknya untuk membantu kita. Ayo Michael. Ya, kalau N itu buat kayak huruf A, I, U, E, O. A, I, W, O. Kalau E itu ya selain A, I, W, O. Kayak book. Buatkan langsung contohnya. Yang N atau E, Sir? Aja dulu. I have a book. Kalau N? And I eat an apple. Oke. Kalau saya bilang 1 jam, gimana ngomongnya? One hour. 1 hour. 1 hour. Enggak, jangan pakai one antara dan n. Di situ nggak ada pilihan one. A hour. Ah, itu yang salah. Guys, nah keterangan si Michael, thank you Michael. Keterangan Michael sudah benar. Dan en sama-sama diletakkan sebelum bendanya. Biasanya ya, biasanya diikuti oleh huruf konsonan kalau bendanya. Contohnya book, ya, chair, a book, a chair. Sama-sama sebuah ya, sebuah atau seorang. Kalau manusia berarti seorang, kalau benda berarti sebuah. Dan en itu memang diartikan sebuah atau seorang. Tetapi kalau en biasanya memang diikuti oleh benda yang huruf awalnya itu memang vowel atau huruf vokal. Contohnya tadi yang dibilang Michael, an apple, apple, elephant, an elephant. Tetapi contoh yang saya buatkan tadi salah dijawab oleh Michael. Meskipun tulisannya H-O-U-R, hour, itu bacanya hour. Jadi bunyi awalnya yang kita lihat berarti an hour. Jadi ini yang sering muncul di pertanyaan yang memang sering kita salah. Ketika titik-titik hour kita bilang hour. Salah. Jadi bunyinya yang kita lihat, yang kita rasakan ya. Oke, karena di bahasa Inggris ada bunyi-bunyi yang silent word. Contohnya H yang tidak berbunyi. Contohnya an honor, sebuah kehormatan. An hour, 1 jam. Jadi sudah paham?
Oke, itu untuk N. Jadi nggak semuanya melulu lihat tulisannya, tapi sounds-nya lebih penting. Contohnya yang E, contohnya sebuah universitas. Apakah kamu bilang itu an university? No. Tapi karena universitas itu di bahasa Inggris itu bunyinya university, berarti a university, bukan an university. Kalau kamu lihat cuman U-nya di depan, oh berarti an university, salah. Sedangkan bunyinya adalah university. Iya itu adalah huruf vokal, iya kan? Iya, jadi kamu dengarnya sounds-nya, bukan lihat hanya tulisannya. Sudah paham sampai di sini? Oke, karena memang pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu memang yang sering muncul. Contohnya titik-titik university, ada pilihan E dan N. Oh, ini kan huruf U, kamu pilihlah N. Langsung salah. Harusnya a university. Contohnya titik-titik sebuah kehormatan, titik-titik honor. Oh, ini H kan huruf vokal. Kamu pilihlah E, salah. Harusnya N, an honor. Sudah paham teman-teman sampai di sini? Have you? Are you following me? Masih dengar? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ya, jadi nama-namanya saya panggil tadi. Thank you so much. Namanya juga sama-sama belajar. Dari situ kalian akan mengingat nanti lebih banyak ya. Karena ketika saya bertanya, kalian berpikir kalau salah berarti itu menjadi jadi ingatan yang panjang buat kalian. Oke, kita lanjut untuk quantifier. Namanya quantifier adalah quantity atau jumlah. Nah, ini juga sudah sering kalian pelajari. Apa bedanya many dengan much? Apa bedanya many dengan much? Apa bedanya few? A few dengan a little? Apa bedanya some dan any? Sekarang saya minta sebelum saya menjelaskan, mungkin teman-teman di sini memang sudah paham. I need Seprianus Gendrato, please. Are you here, Seprianus Gendrato? Ya sih. Iya, Seprianus. Pertanyaan saya, coba dulu jelaskan apa bedanya many dengan much. Sorry ya, ini laptop saya mengetik nggak bisa karena hang. Tapi saya tandai aja. Apa bedanya many dengan much? Ayo coba dijawab dan diingat lagi pelajaran waktu TK dan SD. Ayo. Kalau kamu lihat di Google sih banyak banget guys, tapi saya nggak meminta kamu untuk search di Google yang enggak, karena nggak akan mengerti nanti. Coba diingat-ingat lagi, baru nanti kita saling berbagi pemahaman. Nanti saya tanya yang lain, tapi saya minta Seprianus dulu. Sampai sejauh ini apa yang kamu tahu perbedaan many and much, Sepri? Maaf Pak, kurang tahu Pak. Kurang tahu? Mana yang saya panggil namanya dibuka videonya. Saya nggak tahu kamu lagi ngopi atau lagi rebahan atau lagi di mana ini. Coba. Kalau urusan belum mandi nggak apa-apa. Yang penting jangan lagi nongkrong di WC aja. Seprianus nggak tahu? Iya Pak. Oke, coba Seprianus lihat di monitor. Pilih dulu salah satu teman kamu yang mau bantu kamu. Rabun sini Pak. Mata kamu kali yang rabun. Coba lihat namanya saja, jangan lihat wajahnya. Nanti kamu pilih yang ini lagi, yang gelap-gelap biar terang gitu. Coba. Bebas nih Pak, laki perempuan. Iya, terserah. Mau diantaranya juga nggak apa-apa, antara perempuan dan laki.
Yuli Charni, Pak. Tadi sudah dia. Yuli Charni belum ya? Belum. Oke, Yuli sekarang. Yuli, bantu dulu Seprianus. Iya, Pak. Yang perbedaan Manny dan March tadi kayak Pak? Oke. Langsung dibuatkan contohnya ya. Kurang tahu sih Pak, tapi kalau Menurut kata hati kamu aja. Manny itu nggak tahu sih Pak, itu apa artinya? Susah mau ngejelasin. Susah ngejelasin, tapi sebenarnya sudah ada di otak ya. Ya Iya, kadang-kadang Pak. memang seperti itulah kita manusia. Berarti kamu termasuk wanita yang memang tidak pernah mengungkapkan perasaan berarti ya? Bapak tahu aja. Oke, sekarang sudah 2. Sekarang kamu pilih yang satunya. Seprianus belum mampu, Yuli juga belum. Coba kamu pilih Yuli salah satu di antara list nama itu. Iya Pak. Kamu bebas dan tidak akan ada yang marah karena saya yang menyuruh kamu memilih. Yulia. Oke, Yulia tadi. Yulia mana ya? Oh iya, Yulia. Oke, Yul. Coba Sir ulang Sir pertanyaannya Sir. Ya kamu kayaknya udah British banget sih R-nya itu ya. Udah bagus banget bahasa Inggrisnya. Kayaknya kamu pinter banget bahasa Inggris, Yul. Apa Enggak, perbedaan many and much? Dan buat contohnya satu-satu. Oke Sir. Kalau many, setahu saya ya Sir. Kalau setahu saya many kamu itu aja. kayak contoh kayak bisa dihitung Sir. Bisa dihitung contohnya Sir kan. How many children do you have gitu kan. Berarti bisa dihitung Sir. Contohnya I have four children gitu Sir. Oke, bagus. Sekarang much. Yang satu lagi how much itu kayaknya sama kayak yang dibilang Sir tadi, kayak nggak bisa dihitung gitu Sir. Contohnya seseorang mengatakan sesuatu, mengatakan kepada saya how much you love me gitu Sir. Oh gitu. Curhat nih kayaknya. Contohnya aja Sir. Oke, itu adalah paling bagus. Jadi kamu buatkan contoh sesuai dengan apa yang sudah kamu alami ya. Nah, begitu juga belajar ini guys, buatkanlah contoh yang memang sudah kita alami, jangan ngarang ya. Oke, jadi boleh kita sambung pertanyaannya ya. Siapakah itu yang seseorang itu? Enggak ada kan contoh Sir. Tadi katanya seseorang bilang ke saya. Example, Siapa? Sir. Oh gitu. Ya, thank you Yulia. Ya. Sama-sama Sir. Untuk menambahkan lagi, coba kita tanya satu orang lagi untuk memantapkan. Bukan. Sekarang Yulia yang memilih. Jangan yang tadi yang sudah ini ya, sudah kita pilih. Coba yang belum. Rindi Sir. Oke, Rindi. Rindi, tunjukkan wajahmu dan berkatalah di layar. Yes, sure. Iya. Apa bedanya many and much dan buatkan contohnya? Sebenarnya kata many dan much itu memiliki arti many digunakan untuk menghitung countable noun atau suatu kata benda yang jumlahnya bisa dihitung. Oke. Dan sedangkan much itu digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun seperti sugar, money, sand, dan lain sebagainya juga bisa kok. Oke. Berarti kalau saya bilang banyak orang, bahasa Inggrisnya
Apa? Much people. Oke, sekarang saya tanya lagi keterangan kamu. Orang bisa dihitung nggak? Bisa. Bisa, Kenapa sir. kamu pakai much? Berarti terbalik dong keterangan kamu tadi. Kalau yang bisa dihitung kata kamu tadi pakai apa? Kata much, many. Iya, untuk yang bisa dihitung, many atau much? Much, sir. Oke, Yulia, benar nggak? Kenapa, Sir? Benar nggak much dipakai untuk benda yang bisa dihitung? Much people. Much people. Kayaknya enggak, Sir. Yang setahu saya many people, Sir. Iya, jadi terbalik ya Rindi ya. Tadi keterangan Rindi sudah benar, tapi ketika dibuatkan contoh jadi salah. Rindi tadi sudah ngomong kalau many itu untuk yang benda bisa dihitung. Sedangkan much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sudah, Rindi? Karena orang bisa dihitung. Sudah. Ya, berarti karena orang bisa dihitung berarti many people. Ya. Oh, Bukan baik, sir. much. Baik. Nanti kalau kamu Ya. bilang much people, seperti much kan tidak bisa dihitung. Jadi kamu ibaratkan orang-orang itu setan. Much people berarti banyak setan. Salah berarti ya. Berarti many people. Baik, sir. Many Oke. people. Iya, terima kasih guys. Kita lanjut. Terima kasih untuk beberapa teman kita tadi. Ya, saya ulangi lagi. Many dan much itu diterjemahkan banyak. Tetapi many dipakai untuk banyak benda yang bisa dihitung. Contohnya banyak buku, many books. Dan bendanya itu ingat untuk menambahkan pluralnya. Kalau a book itu tidak ada S-nya karena dia satu. Tapi kalau many books, karena many ini kan lebih dari satu, jadi booknya harus ditambah S. Jadi many books. Ya, ada benda, 6 benda sepertinya ya, yang memang harus kamu ingat, jangan kamu hafal. Ini memang tidak pakai S untuk bentuk jamaknya, nanti kamu lihat di internet. Contohnya tadi person, orang, bukan persons, tapi people. Jadi bentuknya memang unik. Contohnya yang kedua adalah man. Man, M-A dan N itu satu orang laki-laki atau satu orang bapak-bapak. Tapi kalau men, M-E-N, jadi A-nya diganti E, itu dua orang laki-laki atau lebih dari dua orang. Two men, three men. Jadi jangan three mens, nanti menstruasi lagi. Jadi nggak boleh men jadi mens. Ya. Begitu juga dengan ibu-ibu atau perempuan, woman. Woman itu berarti pakai A, W-O-M-A-N, woman, woman. Kalau dua orang perempuan, women, bacanya women. Jadi W-O-M-E-N, ya. Kalau laptop saya tidak ini, saya tuliskan langsung. Yang penting kamu paham ya. Jadi itulah contohnya benda-benda yang tidak pakai S. Jadi nggak ada mens, ya, two mens, three mens, nggak ada. Nggak ada two persons, three persons, ya. Oke, nah itulah gunanya many. Kalau much untuk menyatakan banyak tapi benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya banyak rambut, much hair. Jadi mulai sekarang kamu jangan berpikir seperti orang gila. Rambut kan bisa dihitung, sir. Pekerjaan siapakah itu yang menghitung rambut? Nah, berarti rambut tidak bisa dihitung. Ya, contohnya tadi yang saya bilang benda-benda yang abstrak. Banyak cinta, much love, bukan many loves, salah. Much love, karena nggak ada satu cinta, dua cinta, nggak ada. Ya, kesedihan, sadness, itu much sadness, banyak kesedihan. Jadi nggak ada one sadness, two sadnesses, nggak ada. Ya, jadi benda-benda yang abstrak itu masuknya ke benda yang uncountable. Jadi kalau kamu memilih antara many dan much, untuk benda-benda yang abstrak pakailah much. Oke, kita lanjut untuk sedikit. Ada a little and a few. Saya tanya, saya pilih dulu satu.
Saya pilih di sini ada Michael dan Raz, please. Michael tadi sudah ya. Saya pilih dulu Berliana. Berliana, kok layar kamu hitam pekat itu? Seperti Yes, sir. rembulan malam yang tidak bersinar ya. Oke. Ya. Apa bedanya a little dan a few, Berliana? Kalau yang saya ingat sih sama aja sih, sir, yang kayak tadi. Kalau misalnya few, benda yang dapat dihitung. Kalau misalnya little, benda yang tidak dapat dihitung. Iya, benar. Bikin contohnya biar lebih komplit. Kalau mie Contohnya, nggak pakai telur nggak enak banget. Jadi ini pakai telurnya, bikin contohnya. bikin kalimatnya susah, sir. Oke, saya tantang kamu. Sedikit cinta. Saya punya sedikit cinta untuk kamu. Banyaknya sama si dia. Apa sedikit cinta? Little love. Oke, baik. Bagus ya. Sedikit uang. Little money. Oke. Sedikit gula. Little sugar. Oke. Sedikit sedikit piring. Few plate. Oke, plates. Karena meskipun sedikit, bendanya itu memang lebih dari satu kan? Ya. Jadi tambahkan S. Oke, Berliana sudah menjelaskan dengan bagus ketika saya tantang dan dia sudah bisa menjawab, berarti sudah paham. Thank you, Berliana. Ya, sama-sama. Iya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, some dan any. Saya minta Gracita untuk memberikan pemahamannya mengenai some and any. Silakan. Gracita belum membuka videonya. Gracita, kamu lagi tidur atau lagi di mana ini? Hah? Enggak, sir. Ya, bercanda. Di mana kamu? Di rumah? Di rumah. Ya. Nggak apa-apa sambil di warkop, yang penting belajar. Jadi saya kalau memilih lebih suka di warkop sih, kalau warkopnya bisa menerima tamu ya. Lebih fresh kayaknya. Oke, Gracita, coba dijelaskan sepemahaman kamu. What is the difference between some and any? Biasanya borneng itu pintar-pintar, boru nenggolan. Makasih loh, sir. Ayo. Sama sih, sir. Sama-sama gunanya tuh yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau yang satu dapat dihitung ya, kayaknya lupa inget juga, sir. Terus kalau any itu yang nggak bisa dihitung gitu. Itu menurut Gracita. Gracita, kamu pilih salah satu teman kamu yang belum berbicara dari tadi untuk lebih memantapkan penjelasan kamu. Ada di sini Anjeli, ada beberapa orang. Coba, masih kamu ingat tadi nama yang belum dipanggil? Iya, boleh Anjeli aja, sir. Anjeli, open up your camera and talk to us, please. Anjeli to wall you. Ya, oke. Jangan hanya nampak kepalanya saja. Mana wajahnya? Iya. Tidak usah menunduk malu-malu meskipun Seprianus dan Michael menatap wajah kamu, tapi kan hanya melalui monitor ya. Ya, ayo.
Silakan. Angeli, suaranya tidak terdengar. Apa cuman saya yang tidak bisa mendengarkan? Septrianus bisa jelas mendengar suara? No, sir. Iya. Angeli, mungkin mikrofonnya kali ya? Atau kamu sengaja membuat hati kami terluka atau mempermainkan perasaan kami? Enggak, Sir. Oh, itu jelas. Ketika saya bilang begitu, kamu langsung jelas ngomong. Ayo. Jadi kalau misalnya Sam itu yang bisa dihitung. Kalau misalnya Annie itu yang nggak bisa dihitung, yang tak terhitung mungkin. Oke. Buat contohnya, biar kami mengerti apa isi hatimu. Sebentar. Ya, kami tunggu dengan sabar. Kami adalah teman-teman yang baik. Kamu kok nunduk-nunduk begitu? Lihat handphone ya? Enggak, ini tuh pakai handphone. Jadi kalau misalnya kalau handphone ditaruh jauh, suaranya nggak jelas. Iya, Jadi makanya jangan malu-malu begitu. Tunjukkan wajah cantikmu. Ayo. Angeli nggak bisa mikir sih ya. Aduh. Jadi kalau Sam itu contohnya teman. Ya, Sir. Jadi nggak bisa mikir. Kamu sedang berkumur-kumur, ini kok suaranya tidak jelas. Jaringan. Oh, alasan banget kamu jaringan tadi jelas kok. Iya, jadi kalau misalnya handphone ditaruh jauh, itu nggak jelas. Nah, ini dipegang handphonenya supaya ngomongnya di bawah. Makanya biar jelas tunjukkan wajahnya. Biar jelas suaranya. Iya, itu jelas. Ayo, coba berkata lagi. Excuse me, sir. Ya, siapa ini? Ellen? Ellen, sir. Iya. I want permission to toilet. Oh iya, jangan lama-lama ya. Ya, silakan. Angeli, coba disebutkan lagi biar kami tahu. Apa tadi penjelasannya, Angeli? Penjelasannya kalau Sam itu buat benda yang bisa dihitung, kalau misalnya Annie itu buat yang jumlahnya lebih dan tidak bisa dihitung. Contohnya? Contohnya? Some people and any people. Berarti dua-duanya bisa dong. Some people and people. Lupa, Sir. Oh, lupa. Angeli, ini kok kamu nunduk-nunduk terus, padahal kami ingin melihat senyuman kamu. Loh, jangan jidatnya aja yang ditunjukin. Kalau Michael ingin melihat wajah dan senyuman kamu kan susah gitu loh. Ya sudahlah, mungkin kamu masih malu-malu. Mungkin nanti minggu depan nggak usah malu-malu lagi. Karena kami adalah sama-sama manusia sama dengan kamu. Tapi Angeli, thank you so much for answering. Karena kamu bikin contoh tadi any people dengan some people itu memang dua-duanya bisa. Jadi biarkan saya menjelaskan. Some dan any itu bisa dua-duanya guys. Cuma any biasanya dipakai untuk pertanyaan dan negatif. Contohnya, karena saya ingin jalan-jalan sama kamu, contohnya saya tanya Septrianus, do you have any money? Karena saya nggak lihat saya belum melihat isi dompetnya Septrianus, tapi saya tanya dulu, do you have any money, Septrianus? Kamu punya uang nggak? Nah, karena saya belum tahu dia punya uang atau enggak, makanya saya pilih any. Baru kalau menjawab nanti, baru si Septrianus bilang, I have some. Saya punya beberapa uang, maksudnya beberapa itu bukan jumlah itunya, tapi
nominalnya. Ya, contohnya saya bilang, saya nggak tahu kalau Yuli itu sudah punya pacar atau belum. Kalau Michael nanya Yuli, do you have any boyfriend Yuli? Jadi Michael itu pakai any, karena si Michael itu belum tahu apakah Yuli sudah punya pacar atau belum. Makanya Michael itu nanya, do you have any boyfriend? Gitu. Jadi hal-hal yang ingin kita tanyakan, benda yang ingin kita tanyakan kepada orang lain, karena kita belum tahu bendanya itu ada atau enggak, pakailah any. Oke? Nah, untuk negatif juga seperti itu. Contohnya, do you have any money, Seprianus? Tapi Seprianus bilang nggak punya, I don't have any. Itu kan negatif kan? Tapi kalau positif dia, I have some money. Sudah paham sampai di sini? Iya, jadi begitulah penjelasan singkat saya, guys. Saya itu mengajar hanya sekilas, ya, sekilas dan sekejap, tapi tidak begitu dengan perasaan saya. Perasaan saya tidak cepat hilang dari hati saya. Jadi hanya penjelasan saya yang singkat. Tetapi mudah-mudahan kamu menerimanya juga tidak secepat kilat berlalu. Mudah-mudahan tersimpan dan melekat di hati dan pikiran kamu, ya. Oke, saya minta kalian untuk membuka videonya. Saya akan screenshot semuanya untuk menandakan siapa saja yang hadir hari ini, ya. Oke. Ya, tambahannya nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat di WA box. Jadi kita nggak berlama-lama menghabiskan pulsa melalui Teams ini, ya. Kapan saja kamu bisa bertanya di WhatsApp. Sebentar saya siapkan kameranya dan siapkan juga senyuman termanis kamu untuk kita sore hari ini. Oh ya, dari tadi saya nggak buka video ternyata, ya. Oke. Ya, silakan guys. Ini berliana masih dengan rembulannya yang tak bersinar, atau bolehkah kami melihat wajah sendumu, berliana? Belum. Oh iya, tadi titik bulannya masih hitam, sekarang sudah merekah. Oke, silakan. Wajah terbaiknya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Okay, thank you so much, guys. See you next week. If you have any question, please ask on our WA group. Thank you so much. And I want Nicodemus to make a pray for us today before we end our meeting. Thank you. Nicodemus, thank you so much, sir. God bless you. God bless you too. Nicodemus, Oke. tutup dalam doa, ya. Oke, sir. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pertemuan sore hari ini. Kami ucap syukur buat materi yang telah diberikan oleh dosen kami. Kiranya bisa ditambah-tambahkan terus Tuhan, dan kami tetap ingat Tuhan. Nah, berkati juga Tuhan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi selanjutnya Tuhan. Beri kami kesehatan, kemampuan, dan fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you so much, guys. See you next week. God bless you all. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. God bless you. God bless you. Thank you. God bless you, sir. Bye-bye. How much you love me? How much you love me? Ya, semuanya.